ketemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Bagaimana kalau kita membayangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden? Apa yang akan terjadi di negeri ini? Pertama, pasti kita akan membayangkan bagaimana petugas partai menjadi presiden ini. Maka prioritas petugas partai hanyalah menjalankan misinya sebagai tugasnya dari partai ini. Apa tugasnya ya? Kita tidak tahu, macam-macam kan. Barangkali bisa mengkondisikan kelompoknya, internalnya, atau macam-macam. Itu bayangan yang pertama kali akan muncul ketika Ganjar Pranowo menjadi presiden. Apakah itu akan terjadi? Ya bisa saja terjadi. Karena pembicaraan Pilpres ini pembicaraan politis praktis, bukan pembicaraan idealisme, bukan pembicaraan pemilih rasional seperti apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Kalau kita berharap dari pemilih rasional, itu tidak akan terjadi. Anies Baswedan tidak akan pernah menang kalau hanya berharap pemilih rasional. Karena kelompok rasional atau orang-orang yang mampu berpikir mandiri di negeri kita ini, Indonesia ini, itu tidak lebih dari 20%. Jadi kalau hanya 20% yang memilih Anies Baswedan, maka dia jauh dari pemilihan itu. Maka dia tidak akan pernah bisa menang itu. Kecuali negara kita ini sudah demokratis, sudah memiliki pendidikan paling tidak 30% dari masyarakat itu berpendidikan. Kita pendidikannya aja di bawah 15% yang S1. S3-nya 1, berapa persen gitu. Profesornya 0, sekian persen. Itu berbeda dengan kalau kita berbicara Amerika 35%, Jepang 56%. Masyarakat berpendidikannya, doktornya juga banyak, profesornya juga banyak, mereka dikasih insentif yang luar biasa, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan juga besar. Nah, kembali lagi dari pertanyaan tadi, jika Ganjar Pranowo sebagai tugas partai menjadi presiden, apa yang akan terjadi? Pertama, memang pasti IKN akan dijalankan. Kenapa? Memang karena di era Jokowi, Jokowi itu kan PDIP, kita bicara partainya PDIP. Jadi pasti ketika Jokowi membuat suatu proyek, keterlibatan PDIP itu besar. Maka tidak ada pilihan lain oleh Ganjar kepada IKN itu selain dijalankan. Karena mereka memiliki kepentingan sangat besar di situ. IKN akan dijalankan. Apakah saya setuju atau tidak setuju? Saya juga terserah sebenarnya. IKN itu dijalankan atau tidak, ya tidak berpengaruh gitu kepada masyarakat gitu kan. Oke, yang kedua adalah penegakan hukum sulit terjadi. Rekonstruksi hukum atau hukum itu diperbaiki lebih baik lagi itu sulit terjadi. Kenapa begitu? Kendati ada Mahfud MD menjadi wakil, kita tahu lah bahwa kasus hari ini koruptor paling banyak itu kan PDIP. Kalau penegakan hukum itu dilaksanakan benar-benar tanpa pandang bulu, habis itu kader partainya gitu. Habis. KKN-nya juga jelas-jelasan kolusi, korupsi dan nepotismenya. Ini bukan fitnah ya, tapi kita melihat bagaimana partai PDIP itu banyak koruptornya gitu. Seperti Masiku misalnya yang sampai hari ini tidak terlihat gitu dan sebagainya. Ya bolehlah kita lihat fakta, kalian bisa membaca berita-berita kader PDIP yang terjangkit koruptor. Yang ketiga, barangkali lapangan pekerjaan relatif meningkat ya kalau di Ganjar itu. Kenapa? Karena dia memiliki inovasi luar biasa, sangat berbicara tentang anak muda. Bicara tentang anak muda, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu. Berbicara tren-tren hari ini, Ganjar Pranowo itu mengikuti tren-tren hari ini gitu. Seperti live TikTok, macam games dan seterusnya itu diperhatikan betul oleh Ganjar Pranowo gitu. Tidak seperti dua cawapres yang lain, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto itu. Oke, yang keempat,
gaya pemerintahannya itu mirip dengan Jokowi nantinya jika Ganjar Pranowo itu menjadi presiden. Kenapa mirip? Ya, dia miripnya satu, barangkali kemiripan yang paling utama adalah sebagai tugas partai, dia akan rela menjilat kembali ludahnya. Seperti yang terjadi di Jokowi misalnya, stop impor. Tapi kepentingan oligarki di belakang dia itu tidak bisa stop impor. Kan gitu. Jadi mau nggak mau Jokowi berkorban. Dengan apa yang dia katakan, dia telan kembali. Ludahnya dia jilat kembali. Itu juga akan terjadi potensial pada Ganjar. Kedua, selanjutnya soal pendidikan. Bagaimana soal pendidikan di masa Ganjar? Beberapa kali di dalam debat capres itu saya tertarik ya dengan visi misi Ganjar, yaitu membangun SDM. Apapun yang terjadi, SDM harus dibangun. Karena itu adalah fondasi dari demokrasi. Demokrasi itu tidak akan berjalan kalau pendidikan kita itu di bawah standar. Paling tidak sampailah 30% masyarakat kita yang berpendidikan. Kalau masih di bawah 15%, maka kita akan sulit untuk berdialektika. Yang hanya akan terjadi adalah dialektika, bukan dialektika konseptual, tapi verbal, caci maki ya, dan apa, berantem situ satu sama lain. Maka sama dengan capres Prabowo Subianto. Jika Ganjar melakukan perhatian lebih terhadap pendidikan, seperti menaikkan insentif guru, seperti memperhatikan penelitian-penelitian, mengapresiasi pandangan-pandangan profesor, pandangan-pandangan baru dan sebagainya itu, teori-teorinya dan sebagainya itu kan. Terus menggalakkan penerjemahan buku dan sebagainya, itu akan terjadi revolusi pendidikan. Maka cita-cita demokrasi itu akan semakin dekat gitu, relatif. Terakhir, jika Ganjar menjadi presiden, nasibnya sama seperti Anies, oposisinya besar. Dia akan berhadapan dengan militer dan juga akan berhadapan dengan masyarakat sipil ya, masyarakat sipil itu ya gampangnya gini lah, dari PKS dan macam-macam itu, agamawan golongan kanan, kiri dan sebagainya itu. Kiri PDIP ya, lebih dekat ke PDIP. Militernya juga tidak bisa lepas gitu, seperti yang sekarang mendukung Prabowo Subianto. Itu yang akan terjadi. Potensi kudetanya kecil tapi ya kalau Ganjar Pranowo menjadi presiden, karena dia berbasis partai. Partainya pasti akan mendukung apapun yang terjadi pada Ganjar. Berbeda dengan Anies Baswedan. Partainya bisa lepas tangan karena Anies Baswedan bukan kader partai. Apapun yang terjadi, kalau misalnya Anies menjadi presiden, itu adalah Anies gitu. Berbeda dengan Ganjar. Ganjar menjadi presiden, kesalahannya bisa dibela oleh partai politik. Itu berhubungan dengan marwah partai. Itu saja yang menurut saya jika Ganjar menjadi presiden. Ada plus minusnya juga. Ada plus minus. Ada plus minus. Ya.